Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Maulana, NPM 21122211113, Prodi Teknik Sipil Angkatan 2022, Universitas Sanggabuana YPKP Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Definisi dan Pentingnya Reference Manager dalam Penelitian Ilmiah. Presentasi ini saya susun untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah metode penelitian. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Mengapa reference manager itu penting? Penelitian ilmiah membutuhkan sumber referensi yang valid dan terstruktur untuk membangun kredibilitas. Pengelolaan referensi secara manual sering menyebabkan kesalahan, kutipan, dan pustaka yang tidak konsisten menghambat kualitas penelitian. Solusinya, menggunakan reference manager seperti Mendeley, Zotero, atau EndNote memastikan pengelolaan referensi yang efisien dan akurat. Selanjutnya, apa itu reference manager? Reference manager adalah perangkat lunak yang mengelola, menyimpan, dan mengorganisir referensi dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dan situs web dalam satu tempat terpusat. Fungsi utamanya adalah menyimpan referensi dari berbagai format, membuat kutipan otomatis dalam teks, menyusun daftar pustaka sesuai gaya tertentu. Selanjutnya, aplikasi reference manager yang populer. Yang pertama ada Mendeley, platform kolaboratif dengan cloud dan fitur anotasi lengkap untuk peneliti profesional. Yang kedua ada Zotero, tool open source gratis yang mudah digunakan, ideal untuk mahasiswa dan peneliti dengan budget terbatas. Yang ketiga ada EndNote, software premium dengan fitur lengkap dan dukungan luas untuk format gaya penulisan internasional. Adapun fungsi utama reference manager, yang pertama, mengorganisir referensi, mengelola koleksi referensi dalam satu basis data terpusat dengan sistem folder dan tag untuk kategorisasi mudah. Yang kedua, menyisipkan citasi otomatis, integrasi seamless dengan Microsoft Word dan Google Docs untuk mendapatkan kutipan dengan sekali klik. Yang ketiga, menyinkronkan data, sinkronisasi antar perangkat memungkinkan akses referensi dari mana saja dan kapan saja. Yang keempat, memfasilitasi kolaborasi, berbagi folder dan referensi dengan tim peneliti untuk meningkatkan efisiensi kerja bersama. Adapun manfaat reference manager untuk penelitian, yang pertama, efisiensi waktu, menghemat waktu signifikan dalam penulisan laporan dan pemformatan sitasi otomatis. Yang kedua, integritas akademik, mendukung integritas akademik dengan mencantumkan sumber secara benar dan meminimalkan plagiarisme. Akurasi tinggi, mengurangi kesalahan format dan penulisan sitasi dengan sistem otomatis yang terpercaya. Pencarian mudah, mencari dan mengelompokkan sumber literatur dengan cepat menggunakan filter dan tag canggih. Adapun tantangan, menyusun literatur review secara manual. 1. Waktu yang memakan, mengetik dan memformatasi membutuhkan waktu lama, terutama dengan puluhan atau ratusan referensi. Yang kedua, rentan kesalahan, mudah terjadi kesalahan penulisan nama penulis, tahun publikasi, dan judul yang mengurangi kredibilitas penelitian. Yang ketiga, pengelolaan kompleks, mengelola referensi dari berbagai sumber dalam file terpisah, menciptakan kekacauan dan duplikasi data. Yang keempat ada konsistensi gaya, mempertahankan konsistensi gaya penulisan AVA, IEEE, MLA secara manual sangat membingungkan dan rawan kesalahan. Adapun dampak negatif tanpa reference manager, tidak menggunakan reference manager dapat berdampak serius pada kualitas dan integritas penelitian akademik, yaitu kehilangan efisiensi, waktu yang seharusnya untuk analisis mendalam hilang untuk pekerjaan administratif pemformatan. Yang kedua, penurunan kualitas, kesalahan citasi dan format yang tidak konsisten membuat laporan atau skripsi terlihat kurang profesional. Yang ketiga, risiko plagiarisme. Potensi plagiarisme tidak disengaja meningkat karena ketidakkonsistenan atau kelupaan dalam pencantuman sumber.
Yang keempat ada revisi lebih lama. Setiap revisi memerlukan pengerjaan ulang manual yang membingungkan dan membuang waktu berharga. Adapun contoh 10 literatur review yang sudah saya kumpulkan dari 10 paper, saya menggunakan bantuan AI yaitu Skyspace. Skyspace adalah aplikasi untuk literatur review dan memudahkan untuk mereview suatu jurnal ataupun artikel ataupun yang lainnya. Judul yang pertama, kendala penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 pada kontraktor di Bali. Penulisnya Aputro WA dan Situmorang MTN 2025. Studi ini menggunakan survei kuesioner untuk mengumpulkan data dari responden yang memiliki pengalaman dalam menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dalam proyek konstruksi bangunan di Bali. Hasilnya adalah implementasi kesehatan dan keselamatan kerja atau OHS dalam proyek konstruksi bangunan di Indonesia berkisar antara 30% hingga 80%. Judul yang kedua yaitu korelasi antara budaya, kesehatan, dan keselamatan kerja atau K3 dengan perilaku tidak aman pekerja konstruksi di PT X Kabupaten Kutai Kartanegara. Penulisnya Kamila Bilkis, Muhammad Sultan, dan Iwan M. Ramdan. Diterbitkan pada tahun 2021. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional. Hasilnya, studi ini menemukan korelasi negatif antara komitmen manajemen dan perilaku pekerja yang tidak aman. Judul yang ketiga ada analisis kesehatan dan keselamatan kerja dengan metode hierarkis pada bidang konstruksi, studi kasus unit operasi 2 PT Wijaya Karya Beton. Penulis Hasim Abdurrahman, Nana Rahdiana, Ade Astuti, Widi Rahayu, Ade Suhara, dan Muhammad Fadli Ferdanas. Artikel ini diterbitkan pada bulan September 2025. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis aspek keselamatan dan kesehatan di sektor konstruksi. Hasilnya, penelitian ini mengidentifikasi total 48 jenis risiko selama proses produksi beton dengan 43,75% diklasifikasikan sebagai risiko rendah, 25% sebagai risiko sedang, dan 21,25% sebagai risiko tinggi. Judul yang keempat, budaya keselamatan kerja di industri konstruksi. Penulis Ahmad Hidayat Sutawijaya dan Winda Widianti. Diterbitkan pada September 2021 sebagai bagian dari Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis Volume 7 nomor 3. Metode makalah ini menggunakan metodologi tinjauan literatur sistematis untuk menganalisis studi yang secara komprehensif terkait dengan budaya keselamatan di industri konstruksi. Hasilnya, efektivitas budaya keselamatan dalam industri konstruksi dipengaruhi oleh faktor moderasi yang tidak secara khusus dibahas dalam penelitian sebelumnya, persyaratan proyek, daripada benar-benar melindungi karyawan dari bahaya di tempat kerja. Judul yang kelima, penerapan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja atau SMK3 pada proyek konstruksi gedung di kawasan pemerintah Ibu Kota Negara atau IKN. Penulis termasuk Arvidia Estalaksono, Bambang Priyambodo, Fioranap Tuanaibaho, dan Kristina Sembiring. Tahun publikasi adalah 2025. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Hasilnya, tingkat implementasi keseluruhan sistem manajemen keselamatan dan keselamatan atau SMK3 dinilai baik dengan skor rata-rata 4,06 pada skala 5. Judul yang keenam ada analisis perbedaan tingkat kematangan budaya keselamatan pada pekerjaan konstruksi gedung bertingkat dan bendungan PT X. Penulisnya Diana Aulia, Bernard Hasibuan, dan Sugiarto. Diserahkan pada tanggal 26 Februari 2024. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif diikuti dengan pendekatan kuantitatif. Hasilnya, skor komitmen manajemen rata-rata dalam proyek bendungan adalah 4,67, menunjukkan pengaruh kuat
pada budaya keselamatan dan kebanggaan karyawan di perusahaan. Judul yang ketujuh yaitu persepsi pekerja dalam budaya keselamatan dan kesehatan kerja. Penulisnya Kurniako Imandia, Muhammad Zulkarnain, dan Nofrika Sari. Metode makalah ini menggunakan metodologi tinjauan literatur, sumber artikel dari jurnal internasional dan domestik melalui platform seperti ScienceDirect dan Google Scholar dengan fokus pada kata kunci yang terkait dengan budaya keselamatan dan kesehatan kerja. Hasilnya, studi ini menunjukkan bahwa persepsi pekerja berkorelasi positif dengan pembentukan budaya keselamatan dan kesehatan di industri beresiko tinggi seperti minyak dan gas. Judul yang ke-8, pengaruh budaya keselamatan terhadap perilaku keselamatan pada unit PKP-PK di Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo, Solo. Penulisnya Fahru Roji, Sewet, dan Walid Jumlat. Metode studi ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, memanfaatkan data numerik untuk analisis untuk memahami hubungan antara budaya keselamatan dan perilaku keselamatan. Hasilnya, studi ini menemukan bahwa budaya keselamatan memiliki efek signifikan terhadap perilaku keselamatan di unit PKP-PK di Bandara Adi Sumarmo, Solo, baik sebagian maupun bersamaan. Judul yang ke-9, Kepemimpinan Keselamatan dalam Proyek Konstruksi. Penulis Widya Anas Marningwatua dan Natalis Sutomerang. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif menggunakan metodologi keselamatan berbasis dianalisis melalui pengumpulan data observasional. Hasilnya, studi ini menunjukkan bahwa kecelakaan kerja di industri konstruksi sumber daya air telah meningkat seiring pertumbuhannya, menyoroti masalah keselamatan yang signifikan. Judul yang terakhir yaitu studi literatur, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi alat pelindung diri atau APD di sektor konstruksi. Penulisnya Alia Alfianti Balkis, Intan Andani, Radwi Wahyuni, Abdul Razak Hasibuan dari 2018 sampai 2024. Metode penelitian ini menggunakan metodologi tinjauan literatur dengan fokus pada pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk literatur ilmiah dan dokumen terkait. Hasilnya, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi penggunaan APD dan sektor konstruksi untuk meningkatkan efektivitas praktik, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dan meminimalkan risiko kecelakaan terkait pekerjaan. Dan berikut adalah contoh hasil preferensi manajer atau daftar pustaka. Saya menggunakan Mendeley. Bisa dilihat di sini. Kesimpulannya adalah reference manager adalah alat esensial bagi peneliti modern yang meningkatkan produktivitas, akurasi, dan kredibilitas penelitian ilmiah. Dengan menggunakan tool yang tepat, dapat berfokus pada konten penelitian sambil sistem menangani pemformatan referensi secara otomatis. Alhamdulillah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.